Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah khairi khalqillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamis sa'ah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil mu'minin wal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ashabul fadilah al-muhtaramin, para alim, para bapak kiai, utaminipun akhirul mukarram ibnu mukarram Mas Kiai Haji Jumani, Mas Kiai Haji Musli, Mattahanallah bituli umrikum ma'akamalis sihati wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz, ustadzah madrasah sanawiyah, aliyah, santren, nahdlatus syubban, hafidhullah wa iyyakum ajma'in. Monggo sesarengan kita tansah matur syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diparingi kesempatan dening Allah saged pinanggih insyaallah wonten ing panggenan ingkang mubarok sinaosa menapa menika raji wonten roh. Mugi-mugi toya roh menika termasuk saksi bilih kita masih dalam hati yang sama, dalam kesatuan yang sama untuk ilahi kalimatillah melalui lembaga pendidikan ingkang kita kelola. Lebih bersyukur malih kita diberi kesempatan oleh Allah saged melaksanakan siang wonten ing bulan Ramadan ingkang sampun kapengker setengah bulan yang lalu. Saestu mungkin angin kita siang, angin kita qiyamul lail, angin kita ngamal senes-senesipun dipuntampi dening Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan ingkang sampun kapengker leres-leres Ramadan ingkang beto rahmatan wa maghfiratan wa itqan lana minan nar. Amin ya rabbal alamin. Kata sanget para sedherek, hikmah bahkan kula sebut sebagai satu keajaiban ingkang sampun kita dapatkan hari kala poso kala ini, di luar dugaan, di luar kemampuan kita dipun paringi kekuatan dari Allah. Mila kadang-kadang menawi sampun Ramadan niki kita muhasabah, kita evaluasi. Kaya-kaya kita niku mimpi ketika di Ramadan kita betah sehari penuh, tidak makan, tidak minum. Kita semangat melakukan sholat,
20 rakaat setelah salat isya ditambah lagi dengan sholat witir, kita mampu. Sing biasane mboten saged ninggal nudut. Kemarin Ramadan itu sehari penuh mboten nudut mampu. Bahkan sing biasane ngomong ngalor ngidul ngetan ulon, karena ingat Ramadan semua kegiatan-kegiatan maksiat kita hentikan, kita mampu. Ini kan satu keajaiban. Ya jangan saya ini sampai naik mampu, mboten mampu. Mas Amir kan orang udut bagaimana. Jadi hanya bulan Ramadan kemarin saja sepertinya kita mendapatkan kekuatan dari Allah SWT. Terutama saudara-saudara kita yang masih harus mencari nafkah untuk memenuhi kewajiban ikut datang keluarga. Poso-poso jono sing nyupir ning proyek, bahkan ono sing becak, ono sing dadi kuli panggul, semua diberi kemampuan oleh Allah SWT. Inilah yang yang perlu anggap sebagai satu keajaiban. Milo seyogianya kebiasaan-kebiasaan yang kemarin kita sudah lakukan pada bulan Ramadan jangan sampai hilang begitu saja setelah kita masuk bulan Syawal ini. Sebab untuk membiasakan sesuatu yang baik itu sulit. Nek membiasakan sesuatu yang buruk itu gampang. Tapi nek membiasakan sesuatu yang baik itu harus pakai perjuangan. Mumpung wis dadi biasa. Biasanya barang yang wis dadi biasa niku enteng. Mari kita teruskan pada bulan-bulan berikutnya, sehingga keinginan kita untuk menciptakan yaumuna khairan min amsih niku akan bisa sedikit demi sedikit dapat kita capai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana janji yang pernah disampaikan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji itu mudah-mudahan juga kita dapatkan. Artosipun dosa-dosa kita yang lalu dipun paringi maghfirah, pengampunan dening Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Tetapi menika perlu dicatat, digarisbawahi bahwa itu dosa yang kaitanipun kalian Allah Subhanahu wa taala. Amma dosa ingkang kaitanipun kalian hak adami, ini harus kita selesaikan dengan yang bersangkutan dan tidak boleh dianggap remeh, boten kena dianggap sepele namunipun hak adami. Kula manggihaken salah setunggalipun keterangan, 90% yang menyebabkan kita masuk neraka itu hak ada. 10% namun hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu nopo? Masalah itu Gusti Allah itu gampang. Janji kita njaluk ngapura temenanan. Niku hubunganipun dengan Allah. Kita sampaikan kepada Allah dengan ikhlas dan kejujuran. Insyaallah la wajaduhu ghafurur rahim. Tapi kalau hubungan dengan manusia, betapa sulitnya kita untuk menyelesaikan itu. Sebab angel manungsa niku ora kena iso dideloki atine. Bisa juga kelihatan sumeh tapi atine medhek ngrasa kepiye. Sing paling angel niku hubungan. Tapi sekali lagi tidak bisa dianggap remeh karena ya di samping yang saya katakan tadi, kita ingat tentang dawuhipun Rasulullah ugi ketika bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis, apakah kalian ngerti sapa wong sing bangkrut? Persepsi sahabat niki wong sing bangkrut dunya. Mila sahabat dawuhe maturi,
Malah dirhama wala mata'ala. Yang sing bangkrut menika sing ora duwe duit. Mboten duwe napa-napa kanjeng Rasul. Tapi tampaknya pandangan orang-orang yang dekat pada Allah mengenai masalah musibah itu berbeda dengan pandangan orang umum. Kalau pandangan orang-orang yang dekat pada Allah itu yang namanya musibah itu musibah yang menimpa pada agama, yang musibah yang menimpa pada akhirat. Selagi musibah itu tidak berkaitan dengan akhirat, mereka masih menganggap enteng. Musibah bangkrut dagangan, mati anake, ora dadi legislatif, gagal. Ini musibah kecil, karena tidak terkait dengan masalah agama. Mila Kanjeng Nabi memberikan penjelasan pada sahabat bahwa al-muflis mayati yaumal qiyamah bisadaqatin wa zakatin wa siyamin. Al-hadis al-kama qol wong sing sowan ning ngersane Gusti Allah mbok ganjarane poso, salat, zakat, sakwinggalan. Tetapi bersamaan itu dia datang juga membawa hak-hak agami kan, sehingga sekian pahala yang ia miliki habis kangge nambeli kesalahannya kalian tonggo teparone kalian rencang-rencangnya nalikan urip sesat. Ya Allah, bener ini orang baik dengan panjenengan, salatnya bagus, puasanya bagus, tapi dia tetangga saya Gusti. Ketika hidup bersama dengan saya, dia sering memfitnah saya. Belum sempat minta maaf dia sudah mati, atau saya sudah dahulu mati. Saya minta keadilan panjenengan, sebab saat-saat itu orang sangat butuh sekali rahmat Allah, sangat butuh sekali ganjaran, walaupun hanya miskola darah. Mereka tetap menuntut untuk agar napa menika timbangan kanannya itu lebih berat daripada timbangan kiri. Sithik sekalipun itu terhadap anaknya sendiri akan ditagih. Sehingga dengan demikian orang yang konon pahalane kathah menika dipun tuntut satu persatu menuntut. Dulu saya pernah di gini sekiranya regane niku 100.000 disebutno 100.000 ganjaran nyok kanggo nambeli biyen kowe iki karang kowe biyen ki rada kenemenan nggone disalahi ngene dizalimi ya rada akeh kira-kira 500.000. Saiki kowe sithik ya 20.000. Terus begitu. Hatta nafidah sehingga habis a'malus sholihah mereka. Masih lagi ada orang yang menuntut. Allah mengambil kebijakan kesalahan-kesalahan tiang ingkang sebab dipun zalimi dipun pendet dibebankan pada orang yang katanya pahalane kathah. Akhir cerita wong sing ganjarane akeh kalau entek ganjarane dan dibebani kesalahan-kesalahan orang lain, akhirnya faturi hatinar. Naudzubillah min dzalik. Hadis ini sahih. Di Muslim ada, di Bukhari ada, hampir di Kutubus Sittah hadis yang senada ini wonten. Terus inilah pentingnya kita halal bihalal, saling memaafkan antara satu sama lain agar persoalan kita ini menjadi clear dunia dan akhirat. Di dunia kita bersama, di akhirat pun kita bersama tanpa ada masalah, tanpa ada ganjalan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita kumpul di sini ini dalam suasana halal bihalal yang tampaknya agak berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Banyak hal yang kita pertanyakan, banyak hal yang menjadi masyghul di dalam hati kita, khususnya ketika kita mengamati perkembangan zaman. Seiring dengan itu juga pemahaman umat niki kan bermacam-macam. Kesannya sampun kesan carut marut, sulit untuk
untuk dikendalikan. Ini ternyata kalau kita cermati, ini akibat dari kemajuan teknologi, akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak bisa kita siasati, sehingga praktis kita menjadi korban daripada teknologi dan majunya ilmu pengetahuan ini. Ya, ini sudah jelas kita baca, sudah jelas kita buktikan dengan mata kepala kita sendiri. Banyak anak didik kita yang gagal, ya karena kemajuan teknologi itu. Sampai guru-guru mesti mengeluh, terutama orang-orang pesantren, kiai-kiai pesantren yang tampaknya menjadi korban utama bagi kemajuan teknologi ini. Anak-anak didik kita sing mau nih naik sekolah niku temenanan, saat ini buatan pada tenang. Santri-santri ikan rumiin apal alfiah, saat ini buatan apal. Sing hatam imriti apal imriti, saat ini buatan apal. Jadi menganggap enteng, menganggap sepele, seolah-olah kesinambungan antara pikiran ulama salaf dan ulama kholaf itu sudah terputus. Jadi tidak ada kesinambungan lagi. Maka tidak salah kalau kita bahasakan sekarang ini bahasa fatrah. Fatrah antara kesinambungan pemikiran para ulama dan pemikiran para santri, para umat Islam. Ada kecenderungan sekarang Islam kita ini Islam yang tidak berkiblat kepada ulama, tapi Islam yang berkiblat kepada organisasi. Jangan dia kan boten, dia boten. Jadi ulama apa yang dikatakan dia itu. Tapi sekarang ulama ditinggal, cari organisasinya dia, cari NU-nya, cari apanya. Ulama N. Ini satu indikasi kalau adanya faktor. Termasuk juga pendidikan-pendidikan di pesantren. Ya, kebetulan termasuk saya ini orang yang ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah masa transisi. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, masih ada harapan bagi pesantren-pesantren untuk memberikan harapan kepada kiai-kiai, kepada anak-anak yang ngaji. Sekarang sudah hilang harapan itu. Saya pernah ketemu bersama-sama dengan Kanwil, Kementerian Agama. Kebetulan pada saat itu halal bihalal begini yang judulnya itu kita tingkatkan pesantren. Wah, ngomongnya menggebu-gebu sekali. Saya ada di belakang, saya patahkan. Karena mereka ngomong hanya retorika, tidak berdasarkan satu kenyataan. Lawang pesantren kok kon sampean maju. Wong lagi ujian dadi mudin mawon niku nek saking pesantren mboten sampean tampi. Sing sampean tampi niku saking aliyah. Sing saking pesantren yang justru memahami persoalan malah mboten sampean tampi. Lah kok maju iki piye? Nek sampean kepengin temenan konsekuensi, ya hargailah ijazah-ijazah dari pesantren. Sesuai dengan disiplin ilmunya. Karena santri ini ngerti soal babakan fikih, babakan wakaf, terutama babakan nikah, babakan waris. Berilah dia porsinya. Tidak usah kita terlalu pada bertumpu kepada ijazah. Nah, nggih mboten saged ngomong lah kenyataan aturan negara kita seperti ini, Kiai. Ayo pun nek pun ngaten yo tak usah menggebu-gebu. Pesantren maju, pesantren salaf maju, ini langsung ngomong tok. Manggil mawon, memang kenyataannya seperti itu. Nah kebetulan kalau ngomong tuniku nggih ora pegel rasane kawan tenan iki. Nggih. Saya kemarin itu 5 hari yang lalu sowan Mbah Mun.
Persis bangun juga dahulu seperti apa yang menjadi pikiran saya selama ini. Kok sampun mboten enten kesinambungan antara sepun santri kalian? Nggih saestu. Nikilah masa kita fatrah Mas Kiai. Saestu. Kula niku di pesantren Salaf dan Al Anwar. Anak-anak kula damelaken pesantren kurikulum. Sing siji enten perguruan tinggi kagunganipun Gus Gofur nika. Doktor Gofur nika sing setunggal kagunganipun Gus Subra. Niki santri kula kesedot mriku. Kesedot ngene santrane anak-anak. Sing mriku mboten enten sing kesedot mriki. Dihabis. Nah, kula niku bingung rasane. Kula kita nabut Subra nggih ngaten nggih. Pun itu di mana-mana. Tapi kula lajeng ikut kalian daripun Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngendikaken ngeten. Layan dari sul ilmu madama syaitonu yuhabbibul insana ila hubbir riyasati wal mal ila riyasati wal mal. Jadi ilmu itu gak akan hilang selagi ini setan itu ijin ngutik-ngutik atine para santri, atine para guru, para murid demen duit, demen pangkat. Niku ilmu ora bakalan hilang. Nek setan wis orang musik-musik atine para santri demen duit, demen pangkat, bakalan ilang ilmu. Niki maknane pripun? Maknane niku lembaga pendidikan yang masih ada motivasi mal dan jah dan martabat niku bagi langgeng, bagi awet. Tapi sing boten enten motivasi niku bari mati. Nek disimpulno meneh, sing ikhlas-ikhlas niku mati sik ning zaman. Niku nek terus malih. Pun napa mawon sing baune ikhlas niku mesti mati. Pondok sing trimo ngaji, kiai niku sing trimo ngaji. Faslun fil haid pamane ngaten. Pun niku tok santrine paling siji loro. Tapi nek sing ngaji rada ana mbek kitab dukun titik-titik. Istighosaan nggih enten, nggih ngaten. Baca ini nanti dagangannya laris. Kalau baca ini, rame ini rakaruan istighosah ini. Tapi nasi istighosah sekilai ta'ala golek swarga, mboten enten tiyange bos. Jadi indikasi ini sudah jelas yang ikhlas-ikhlas itu mati dulu. Kula matur ngeten iki sepatu jenengan mboten gumun. Jenengan mboten kaget. Ini satu keniscayaan. Dan inilah alam. Kalau tidak seperti ini, kapan kiamat bos? Padahal kiamat itu pasti ada. Dan tidak ada hari berikutnya itu lebih baik daripada kemarin. Ini bisa dipun nas hadis khairul qurun qarni sumaladina yalunahu. Api-api generasi itu. Nuri generasi setelahku. Apik ten mriki niki mboten apik soal materi. Soal finansi. Tapi sing dikersakaken Kanjeng Nabi apik soal akhlak, soal spiritual. Niki sing semakin hari pasti semakin tumbuh. Bolehlah bangunan mewah, tapi akhlak pasti menurun. Jadi seolah-olah orientasinya orang sekarang ini melayu niki namung ten duit kalian pangkat. Nek mboten enten duit, mboten enten pangkat, enggak jalan. Bahkan ana uga gawe ulama sing mendukung. Sumben ning akhir zaman kiai iku dadi mulya, dadi berharga nek di duit. Nek ora di duit ora berlaku. Wah, semakin runyam ora. Semakin runyam kawonane. Terus ya mulane cara ulama tasawuf niku nek membahasakan inilah saatnya mulazamatul buyut waridho bil qut ila yaumil maut. Sapa sing gelem tengok-tengok ning omah wae wis nrimo apa anane sampai mati. Mboten enten tiyang sing kados ngoten. Tapi ini adalah kenyataan yang kita ada. Kemudian Mbah Kiai waktu itu menggaris bapak. Ya, perubahan zaman itu boten saged dipun bentuk. Boten saged dipun bentuk tapi bisa disiasati. Terus pundi Kiai? Berilah motivasi kepada anak-anak kita, kepada teman-teman guru kita. Pakai satu kaidah yang
yang minim lah, yaiku apa bae sing krana lillahi ta'ala niku masuk dalam bagian ilmu akhirat. Artosipun ngeten. Kowe kepengin dadi bupati, kepengin dadi wali kota, tapi nek tujuanmu untuk akhirat, artinya untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan syariat, itu masuk dalam bagian akhirat. Kowe belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, nek engko kanggo ngedekno Islam, itu masuk dari bagian akhirat. Disitulah kita ada celah, masih senang, masih ada harapan. Bila saya harapkan kepada Bapak Guru ini, ya selipkanlah ajaran-ajaran akidah, ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ketika jenengan menerangkan matematika, menerangkan apa-apa, ini pesan ini sungguh pun ini hanya selipan, tapi selipan yang sangat penting. Sebab menawi kita namung pengabdian secara lahiriah wonten sanawiyah, bocah-bocah itu ijazah iso terusno iso dadi pegawe, menawi namung niku nggih fa hijratu ila ma hajara ilaih. Apa yang kita dapatin ya apa yang menjadi nawaitu kita. Lah nek jadi nawaitu kita kan emane-emane. Mosok setengah hari apa meneh sing guru honorer. Sedino betetet kadang-kadang nanti jam 2 jam 3 napa malih niki mangke wonten napa niku kurikulum 2013 niki kan tambah 2 jam. Kok opahe namung sak jame 40.000 50.000 kan mboten kurut to niku. Niku nek mboten selipane kangge litakuna kalimatullahi hiyal ulya kan eman-eman sanget. Mula saya pesankan supaya para guru-guru ini ya ora kok niat ganda, ora kok diniati ganda, ora. Niat yang utama kita adalah litakuna kalimatullahi hiyal ulya, melalui pendidikan-pendidikan selipan yang kita titipkan kepada anak-anak, ini Allah nafa'ana bi ulumikum fid dharain. Amin. Hadirin rahimakumullah, saya dipesan oleh Kiai, betul-betul dipesan. Sungguh pun sudah seperti ini. Kami pesankan kepada santri-santri, namanya kesinambungan antara santri dengan ulama-ulama, guru-guru jangan sampai terputus, harus tetap ada. Sirah yang dulu pernah dilakukan oleh kiai-kiai harus ada yang meneruskan. Ataupun sing ngamaune ngaji utawi iku ya, mari kita teruskan ngaji utawi iku. Ndak usah kita balik haluan wong wis kadung. Kados kula niki arep balik haluan kepengin dadi sarjana kan wis kelewat waktu. Ya apa yang saya miliki ini saya syukuri, saya manfaatkan. Bahkan saya berdoa mudah-mudahan saya ini termasuk baqiyatus sholihat. Turahan-turahan tapi sing izin apik. Turan-turan ini kekeren, sebab bar kula niku kira-kira wis ora ana. Bar kula bar Kiai Juman niku mboten enten mangke wong ngaji utawi. Lah napa santri-santri ini pun males. Mila mboten salah nek kula muni generasi baqiyatus sholihat jadi sing ijeh ngaji niku generasi baqiyatus sholihat. Mudah-mudahan setelah itu sudah tidak ada. Mudah-mudahan kalau sudah tidak ada itu segera Imam Mahdi turun aja. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini kalau kita kembangkan lagi pemikiran kita, mensikapi kawanan saat ini memang saya prihatin sangat. Dari sisi manapun prihatin. Ya, saking mungkin keadaan tidak bisa terkendali, sudah tidak ada orang yang dipercaya, tidak ada tuntunan dan panutan yang bisa digundeli. Akibatnya muncul paham-paham yang bermacam-macam. Kita
baru-baru saja ini dikejutkan oleh namunipun ISIS. Gerakan Islam radikal wonten Irak, wonten Sam, wonten Syria. Niku sak janjanipun nggih pelampiasan dari pikiran sing boten terima kalian kahanan. Jadi hanya jangan disalahkan pada satu sisi itu saja. Para punggawa, para pemerintah, para pengambil kebijakan itu juga harus paham bahwa semua protes yang ada di masyarakat itu akibat dari tidak kebijaksanaan kita. Dan niku akibatipun. Pun di sana sini sekarang bicara soal ISIS, bicara soal ISIS. Kita itu sudah punya barometer. Sebagai orang Nahdlatul Ulama, kita itu punya prinsip perjuangan kita, juga punya teori perjuangan. Yang di sana ada tawazun, tasamu, ada apa lagi itu? Tawasud, tidak, ada toleransi. Tapi perlu dicatat bahwa toleransi itu ada batasnya. Kalau kita hanya bicara soal toleransi, tetapi kita juga tidak bersiap diri untuk menjaga kepentingan kita, menjaga dakwah kita, akhirnya toleransi kita itu akan larut, bahkan menjadi bahan gunjingan, bahan tertawaan. Perlu kita ingat bahwa ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang didoakan oleh Rasulullah pada waktu itu? Akhrijni mukhraja sidqin wa adkhilni mudkhala sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasir. Kata akhir ini mengisyaratkan bahwa satu kebaikan harus punya kekuatan untuk menopang, untuk membackup kebaikan itu. Karena Nabi sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu Allah, firman Allah. Tetapi kalau tidak punya sultanan nasiro, ini tampaknya juga tidak bisa apa-apa. Jadi hanya semacam retorika mawon. Sampeyan di konsep sing apik, tapi tidak punya kekuatan di belakangnya untuk menopang. Nggih, isti wacana, atau mau tidak bisa kita lakukan. Maka kita harus punya sultanan nasiro. Toleransi kita itu harus kita topang dengan kekuatan yang toleransi. Umpamane kula sampean niku nandur pari ini dipangan manuk atau pari ini dirusak karo babi, sampean tasamuh toleransi wis pangan lah, wong kowe yo ngeleh panganan entek parine kita. Tapi kita akan menghadapi yang merusak itu pasti punya kekuatan. Jadi manuk cukup wong-wongan. Tetapi kalau itu kemudian babi atau apa binatang-binatang lain yang ganas, perlu kita juga punya kekuatan. Lah, inilah koster. Terus kita tidak boleh larut ke sana. Ini bagian daripada perjuangan kita. Di mana-mana sekarang resah, orang-orang tua resah terhadap anaknya, para guru resah terhadap santri-santrinya. Ya alhamdulillah. Mas sampai sekarang ini masih waktu arang-arang cerita anak sanawi kok kena narkoba itu masih arang-arang. Kenapa saya bilang arang-arang? Karena sudah ada, tapi tidak saya terangkan. Nah, di satu-satu daerah itu sudah ada kayak begitu itu. Ya, sekali lagi ya, akibat dari kemajuan teknologi yang membawa korban kepada anak didik kita. Ya celakanya kadang-kadang wong tua nggak melu jadi korban. Kalau sampean itu kadang-kadang melu jadi korban. Sing biasane zikire rodok suwe, gak sida suwe, krono HP ini muni, kan biasa. Yang biasa rumah tangga itu tentrem, menjadi tidak tentrem karena ada SMS nyasar, salah paham, macam-macam. Pun sampai nih pengadilan agama ini wakil wong do repot karo pegatan gara-gara salah paham persoalan yang kecil-kecil. Teknologi yang tidak bisa kita antisipasi. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini saya berbicara tentang interaksi sosial kita. Tetapi kita juga perlu memikirkan
nasib kita sendiri. Bukankah Rasulullah mengatakan binafsik, atau dimulailah dari dirimu sendiri, keluarga. Untuk ini kita harus paham betul. Harus paham betul dengan lingkungan kita, dengan gejala-gejala yang terjadi ini. Nah, kenapa orang-orang di sana sini selalu berbicara masalah materi? Seolah-olah sudah saatnya ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kita ini sudah paham, ngerti persoalan-persoalan zahir di dunia ini, tetapi terhadap akhirat kita sering lupa. Ini keadaan kita sekarang. Di sana sini kalau ketemu kawan sing diomongno ya dagangan, duit, terus pangkat. Diskusi tentang akhirat sekarang ini sudah jarang. Basul masail sekarang ini sudah lemes, sudah tidak ada semangatnya, karena yaitu mungkin ada semangatnya peserta basul masail rampung disangoni, mungkin semangatnya itu saja. Tapi kalau materi apa keuntungan basul masail ini sudah tidak ada harapan. Terus di mana-mana itu sudah bicara soal dunia, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati sesungguhnya dunia ini seperti apa toh? Tidak jauh, atau bahkan persis seperti apa yang digambarkan, yang dibahasakan oleh Allah dalam Al-Quran. Innama hadhil hayatid dunya la'ibun. Apa yang kita lakukan sekarang adalah sesuatu yang kemarin pernah kita lakukan. Niku dolanan niku. Bola yang kita lihat sekarang ini itu sama dengan apa menikah bola yang kita lihat kemarin. Kalau kita lihatnya kosongan dan Piala Dunia, yang kamu lihat kemarin itu sama dengan yang panjenengan lihat pada saat Piala Dunia pertama. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mengagumkan, tidak ada yang mengejutkan. Paling bual ditendang alon idul ngitan ulon baleni meneh sesuk main ya ngono ki meneh. Mungkin rada antik sithik ana gagesan, wis biasa. Inilah sifat dunia yang harus kita pahami sehingga kita tidak larut. Niki saya napa menika bernasihat untuk diri saya dan untuk pribadi kita masing-masing, untuk muhasabah kita. Ya, seperti itulah keadaan. Mboten enten sing aneh. Lan ciri-cirine namanya permainan ini tidak ada sopan santun. Dunia ini kalau kita lihat dari lahirnya mboten enten sopan santun, Bos. Tidak ada sopan santun. Nek wis muni urusan duit, mbok kuwi tane, mbok kuwi adine, bahkan mbok kuwi pakne ora urusan. Sasak. Yang penting aku untuk. Tidak ada sopan santun. Dalam permainan tidak ada sopan santun. Ono kiai bal-balan karo santrine. Kiai ngiring bal dilebokno njur santrine minggir mbayang lebokno gak. Enggak mungkin. Gabres. Inilah sifat dunia itu seperti itu. Nah, mula kalau kita hanya terpana, hanya kita disibukkan, itu satu kesibukan yang sia-sia. Jadi ulang-ulang kayak begitu apa yang kita kerjakan sekarang, besok akan kita kerjakan lagi, dan kemarin sudah pernah juga kita kerjakan. Bendino kalau nek mlebu ning mriki iki omahe wis ngene. Sing mlebu omah dalem iku ya Mbak Cuma, sing mlebu omah itu terus ndak banyak perubahan, perubahan paling cete tok atau cagake. Semuanya sama. Mlebu omah lunga adoh baleni meneh ya omah kuwi, dalane ya kuwi. Susunan omah ya kaya kono kuwi. Bojone ya kuwi terus. Enggak malah kalau malah mengkerap. Kan kan rugi kalau mau perkara ngono kok dipen-penno disampe di ruang bengkerengan kan sangat rugi. Wazina tuh ya paes-paes to api-apian to. Di sana sini ku anane mung api-apian to. Untuk menutupi orangnya itu kurang, biar nggak kurang ganteng, dipaesi, dipacai biar kelihatan ganteng. Sing wedok yo ngono, kurang ayu, semacam-macam kayak maesi ono, udung ganti-ganti. Wedake dikuandeli, mergo apa, mergo dekoke pipi kejeroan barang ada iki.
Paes-paes di sini mengkangge mengkelabui atau untuk pencitraan saja. Jadi dunia ini kan asal-asalnya pencitraan mau sekian kita api. Nah, wingi ini pun nalikane arep anten pilek. Olah wong lomo mendadak wakasan. Sergap silaturahim dalam iki niku ramene mboten kan. Yo. Kula niku bendina mon ketekanan. Kiai kula dongakno, yo tak dongake tok, tapi aku ora mbela sebab aku kiai. Muridku bilang-bilang. Urusan ora penting, sing penting amplopé ngoten iki. Isine. Seperti itu terus ramene ra karo pengajian rame diketok-ketok nomor golake punya kepentingan. Jadi pencitraan. Walah mbasan mumbar niki ning diwongi niku lho bener kan bahasa. Inilah jadi laibun walahun wazina. Mula kita ora kena kagetan. Kita aja kagetan. Kita aja gurungan. Jangan hal-hal yang sifatnya hanya lahun zina sampai melupakan kewajiban kita, tugas kita yang utama yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah untuk diri kita, nasihat untuk diri kita. Ini pasti harus disampaikan. Sebab nek wis ning akhirat tanggung jawabnya dhewe. Konen tenanan cekap semanten bos derek. Sekaupaten Yunakun pun. Kita sami-sami berdoa. Belum tentu kita besok Ramadan yang akan datang kita masih ketemu. Belum tentu karena usia pun dirahasiakan oleh Allah. Banyak teman-teman saya sudah meninggal. Upama ini kita ketemu mungkin kondisi awak wis ora kaya ngene iki. Mungkin wis ana sing rada bungkuk sithik, ana sering watuk-watuk sithik. Tapi khusus kula niku jare tiang-tiang niku awet enom jare. Rahasiane napa awet enom? Rahasiane niku gampang. Janji ora usah mikir matek. Jangan menaruh dendam. Cuek dengan apa kata orang. Cuek ini artinya nggak usah dipedulikan kalau memang Anda nggak salah. Anggap sebagai satu bahan koreksi mawon. Nek ora pengen ora salah nggak rasa. Niku insya Allah awet nom. Sebab memang dunia itu seperti ini. Semuanya diciptakan oleh Allah. Sing ganggu jenengan, sing nyenengke jenengan. Ingat, semuanya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu saja buat patokan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nanti ku boros terus ini dalam rangka kita. Ini makin enten adan piyambak mriki. Nek enten adan piyambak kula mboten salah, nek mriki adan kula mboten jawab mboten salah. Tapi coba nek adane mung siji niku kula salah. Dalile pundi biaya wis pokoke mangke sama nangen-nangen ketemu dhewe. Jadi ngaten kita mesti harus memperbanyak sabar. Artinya jangan sampai kita larut memikirkan orang lain sementara diri kita itu terbakar. Niku ampun ngaten. Niku kata-kata pun tiyang saiki. Terus mubale wah koyo iya mikirkan masyarakat piye. Tapi dirinya sendiri tidak pernah diopeni, tidak pernah dipikirkan. Begitulah. Di dalam satu ayat yang sering kita baca, perlu kita ingat bahwa kita ini punya target dianggap oleh Allah menjadi muttaqi, menjadi orang yang takwa. Ingatlah, menjadi orang yang takwa itu bisa kita artikan dari semua sisi, semua segi. Dari soal kacamata tasawuf, ada pengertian muttaqi. Dari kacamata tauhid ada pengertian muttaqi. Kita inginkan ciri-ciri kriteria muttaqin itu semua ada pada kita. Yaitu diantaranya yunfikuna fis sarra wad dharra. Kita punya jiwa napa menika jenenge dermawan, baik dalam kondisi lagi enak atau lagi kosong. Menurut kemampuan kita, tidak bisa dengan harta, ya dengan kata-kata, dengan pertolongan. Ini salah satu ciri muttaqin ketika hidup berinteraksi dengan masyarakat.
wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menekan rasa jengkel. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa menahan jengkel kita. Karena kalau kita tidak bisa menahan itu, ya Allah, kita akan selalu prihatin dan selalu prihatin. Bahkan kesannya kita akan mengingkari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Memang dunia wis kaya ngeten iki. Maka kadhiminal ghaidh. Marah boleh asal untuk pembelaan kepada hurumatil. Saya itu semula itu rada menyepelekan, mosok agar ngempet jengkel iki kok gawe kriteriane wong sing takwa. Masya Allah. Ternyata sumber malapetaka, sumber kehancuran yang kita lihat sekarang ini muncul dari rasa jengkel. Mula mawantu-wantu Quran Allah Subhanahu wa taala. Wong sing takwa kudu sing iso kadhiminal ghaidh. Anda lihat di Irak, di Syria, di negara-negara Syam, di negara-negara Timur Tengah selalu terjadi peperangan karena ada rasa dendam, ada rasa jengkel yang tersalurkan. Maka Islam, Allah mengendaki supaya kita bisa menahan itu. Tunggu saja sidang MK mengenai masalah perselisihan pilpres. Kalau salah satu kelompok ada yang tidak bisa mengekang rasa jengkelnya, fantasi apa yang akan kita lihat? Apa yang akan kita lihat? Maka kita harus mampu mengendalikan rasa jengkel ini dan kita gemarlah saling memaafkan karena orang itu pasti punya salah. Cuman saja, kenapa kita tidak melihat kesalahan orang lain? Kita tidak bisa melihat kesalahan kita sendiri. Yang kita lihat hanya kesalahan orang lain. Karena orang lain berbuat salah, kita berbuat salah. Kita berbuat salah tidak seperti orang lain itu berbuat salah. Padahal kita semestinya juga salah. Wong delok salah wong terus rumangsane awake iki bener. Padahal punya salah, cuman salahnya tidak sama dengan salahnya orang lain itu. Nah apa? Seorang kiai kadang-kadang salah. Salah karena apa? Karena dia punya perasaan sum'ah. Ini tuh wabah kiai atau penyakit kiai itu sum'ah. Pengen dibunuh, pengen dihormati. Ini tuh penyakit kiai. Merasa baik itu penyakit kiai. Bukankah itu salah yang besar? Sementara orang lain melakukan salah, kita kritik terus, pada diri kita sendiri kita tidak waspada. Nah inilah harus kita memaafkan. Alhamdulillah Gusti Allah bisa menutupi kesalahan kita. Bisa kita bayangkan, umpama Gusti Allah kurang menutupi salah awake dhewe kaya apa rupane. Tidak akan ada seorang istri menyanjung suaminya, tidak akan ada. Sebab kita disanjung-sanjung akan tidur di atas kasur. Dilem-lem bojoku sing ganteng di sing lanang meneng padahal mikir wong wedok sing jual, sapa ngerti kok. Nah itu bisa terjadi kan. Maka harus kita hilangkan sekarang betul-betul hal-hal kita itu hal yang baik, tidak ada kemunafikan di dalam hati kita. Kita halalkan salahnya teman kita dan kita minta maaf dengan jujur dan ikhlas. Bisa kita gambarkan, andai kata masing-masing kita selalu memendam rasa salah dan salah itu pasti ada, selalu tidak ada memaafkan, maka kehidupan sehari-hari itu adanya hanya kecurigaan. Na'udzubillah, tidak akan kita dapat ketenangan. Cukup sekian, mohon maaf. Ini saya minta doanya Mas Kiai Jumanno. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qabilat taubah, taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa amalana kullah. Waj'al syahra mubarakan lana, rahmatan wa maghfiratan wa ikanana minan nar. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wa adkhilna fi zumratil muttaqin. Allahumma ya Allah ya rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahullah. Irhamna fi hajatina bi qada'iha wa najahiha rahmatan tughnina bi amal siwa. Rahmatan tughnina bi amal siwa, rahmatan tughnina bi amal siwa. Nas'aluka ya Allah mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamatan min kulli ithmin. Allah la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha as-salah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal.
na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yasma'u wa nafsin la tashba. Ya khairal munzilin anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allah ya muyassir kulli asir. Kullu syai'in laka yassir. Yassir lana kulla ma ta'assara alaina min umuri dunya wal akhirah. Wa yassir lana mutaba'atas shalihin wa adim lana barakatihim wa atina fi zumratil ladina amanu. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni ta'atika ila yaumika. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqaka bi husnil khatimah. Ij'al khaira ayyamina yawma nalqaka bi husnil khatimah. Hada du'auna ya Allah. Du'a ibadikal mudlubin. Nad'uka ya Allah kama amartana. Ya mujibas sa'ilin kama amartana. Fastajib lana kama wa'atana. Innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah bi syafa'ah. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.